بسم الله الرحمن الرحيم. أباج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kemudian pada poin keempat yang disebutkan oleh penulis tentang mumayyizat al-manhajis salafi, tentang keistimewaan al-manhajus salafi. Di antaranya kata beliau, ar-rabi'a i'tiqaduhum anna tariqatas salaf as-salih hiya al-aslamu wal a'lamu wal ahkamu. I'tiqaduhum, keyakinan mereka, yaitu keyakinan ahlus sunnati wal jamaah as-salafiyun, mereka meyakini anna tariqatas salaf as-salih, bahwasannya tariqah, jalan, metode, manhaj as-salafus salih adalah al-aslam wal a'lam wal ahkam, adalah tariqah yang paling selamat, paling a'lam, berilmu, wal ahkam, paling hikmah. Demikianlah keyakinan ahlus sunnah wal jamaah as-salaf aslam wa a'lam wa ahkam, la kama yadda'ihi ahlul kalam anna tariqatas salaf aslam, bukan sebagaimana yang diklaim oleh ahlul kalam, yang mana mereka telah mengatakan anna tariqatas salaf aslam. Mereka mengatakan tariqahnya salaf itu aslam, wa tariqatul khalaf a'lam wa ahkam, sedangkan tariqahnya khalaf mereka katakan a'lam wa ahkam. Namun kalau kita perhatikan, ini syubhat dari kalangan ahlul kalam. Yang namanya suatu tariqah, metode, apabila dia aslam, maka min lawazimihi ayyakuna a'lam wa ahkam. Apabila suatu metode itu dikatakan aslam, selamat, berarti menunjukkan dia metode yang a'lam wa ahkam. Ini dibantah oleh al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam buku beliau Al-Fatwa Al-Hamawiyah. Dijelaskan oleh mu'allik, kaifa yakunul mutaakhir al-mukhalif li ahli al-haq tariqatuhum wa manhajuhu a'lam wa ahkam mimman asaru at-tanzil wa syahidu lillahi azza wa jalla bil wahdaniyah walin nabiy sallallahu alaihi wasallam bir risalah. Bagaimana mungkin bisa orang yang datang belakangan dari kalangan mutaakhirin, dari kalangan khalaf, yang menyelisih sahabat dengan segala macam pemikiran mereka, dari pemikiran ahlul kalam wal falsafah wal jahmiyah wal qadariyah wal asyairah, dikatakan tariqah dia tadi, manhajnya dia adalah manhaj yang paling a'lam, lebih berilmu, lebih hikmah dibandingkan mereka-mereka para sahabat yang asaru at-tanzil, yang sezaman, semasa
dengan turunnya Al-Qur'anul Karim. Mereka bersaksi keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah, dalam hal uluhiyah. Ketika di tengah-tengah umat pada masa itu orang-orang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang tidak mau menerima dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana mungkin bisa dikatakan al-khalaf a'lam wa ahkam? Dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang bersaksi tentang risalah kenabian kita alaihi salatu wassalam, di tengah-tengah kufar Quraisy yang mendustakan Nabi alaihi salatu wassalam. Ada yang mengatakan majnun, ada yang mengatakan sahir, sedangkan mereka adalah orang-orang yang beriman dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Hidup mereka bersama Rasul alaihi salatu wassalam, harta dan jiwa mereka korbankan untuk Islam ini tadi. Waktu-waktu mereka senantiasa bersama Rasul, meminta penjelasan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak ada satu permasalahan dari permasalahan Islam ini tadi yang tidak mereka ketahui, selalu mereka tanyakan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, dan dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga segala sesuatu yang sudah dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, berarti perkara tersebut adalah ilmu dalam bentuk bayanuhu. Demikian juga sebaliknya, sesuatu yang tidak dijelaskan detail dalam agama Islam yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, hakikat atau kaifiatus sifah dan kaifiatus dzatillahi Subhanahu wa taala, berarti diamnya mereka adalah ilmu. Sehingga kata para ulama as-salaf, apabila mereka berbicara dengan ilmu, dan diamnya mereka para salaf itu adalah ilmu. Sehingga tatkala para sahabat diam, kemudian muncul mutaakhirun dari kalangan al-falsafah wa ahlul kalam, Jahmiyah, Qadariyah, Asy'ariyah, yang mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala dan membahas kaifiyah dari sifat tersebut. Ini adalah kebodohan. Kenapa? Dikarenakan mereka berbicara sesuatu yang dulu para sahabat tidak berbicara. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam Lum'atul I'tiqad, mereka salaf itu tadi an ilmin sakatu, mereka diam di atas ilmu, bukan dikarenakan mereka tidak tahu. Yang demikian ini layak direnungkan oleh mereka ahlul kalam, ahlul falsafat. Wa tabbaqu dzalika fi hayatihim al-amaliyah wa kadzalika atba'uhum thumma kaifa yakunu aslam wa ghairuhu a'lam wa ahkam minhu, hadza tanaqudun. Kata Syekh, mereka para sahabat mempraktekkan yang demikian itu dalam kehidupan amalia mereka. Demikian juga atba'uhum, yaitu tabi'in wa atba'ut tabi'in. Tsumma kaif, kemudian bagaimana kok bisa salaf dikatakan aslam wa ghairuhu, yaitu minal mutaakhirin min ahlil kalam wal falsafah a'lam wa ahkam minas salaf. Hadza tanaqudun. Ini namanya sesuatu yang kontradiksi. Ya. Antum bisa baca keterangan Syekh Ibnu Utsaimin yang lebih ringkas dari keterangan Ibnu Taimiyah, bahwasannya metode salaf, ya, aslam, itu konsekuensinya menuntut bahwasanya mereka a'lam wa ahkam. Kemudian waqad radda Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala hadhil firyatah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah membantah kedustaan mereka ini tadi. Faqal, Ibnu Taimiyah mengatakan laqad kadzibu ala tariqatus salaf. Mereka dusta atas nama tariqas salaf. Kalau mereka katakan tariqas salaf itu aslam, ini kedustaan. Yang benar apa? Tariqatus salaf aslam wa a'lam wa ahkam. Kalau mereka cuma semata-mata menisbatkan tariqas salaf aslam, maka ini kekeliruan. Makanya disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Fathur Rabbil Bariyah, ungkapan mereka yang mengatakan tariqatus salaf aslam wa tariqatul khalaf a'lam wa ahkam dibagi dua pakroh. Ini ada ibarah yang shawab, ada ibarah yang khata', yang batil. Pada ungkapan tariqatus salaf ini hakun,
Thariqah salaf hakun. Namun pada ungkapan mereka bahwasannya thariqatul khalaf a'lam wa ahkam, hadza qaulun batilun. Ini batil kata Syekh Ibnu Utsaimin. Namun yang tepat, anna thariqatas salaf aslam wa a'lam wa ahkam. Bagaimana mungkin kita sifati suatu metode dikatakan selamat kalau metode tersebut tidak di atas ilmu? Ya enggak? Enggak mungkin suatu metode, suatu manhaj itu dikatakan aslam, paling selamat, kalau enggak ahkam. Wa dhallu fi taswibi tariqatil khalaf. Mereka, siapa itu? Ahlul kalam, telah tersesat di dalam membenarkan tariqah khalaf dengan mengatakan apa? Tariqatul khalaf a'lam wa ahkam. Fajama'u bainal jahli bi tariqatis salaf bil kadhibi alaihim, sehingga mereka mengumpulkan antara kebodohan dengan metode salaf dengan cara berdusta atas nama salaf, wa bainal jahli wad dhalal, dan mereka mengumpulkan antara al-jahl, kebodohan, wad dhalal, dan kesesatan, bitaswibi tariqatil khalaf, dengan membenarkan tariqah khalaf. Sehingga dua poin yang mereka klaim seperti ini kilahuma murrun, kedua-duanya pahit. Tatkala mereka menisbatkan anna tariqatas salaf aslam, ini jahlun. Ya, kenapa? Karena mereka membatasi bahwasanya tariqah salaf itu cuma semata aslam, tidak a'lam. Namun yang alam adalah tariqahnya khalaf. Ini jahlun minhum. Kemudian tatkala mereka mengatakan bahwasanya tariqah al-khalaf, tariqah khalaf adalah a'lam wa ahkam, ini adalah al-jahl wad dhalal, kebodohan dan kesesatan. Kenapa dikatakan sesat? Kenapa dikatakan sesat? Dikarenakan mereka membenarkan tariqah al-mutaakhirin min ahlil kalam wal falsafah wal qadariyah wal jahmiyah wa ila akhirih. Dalam keadaan tariqah ini tadi adalah tariqah yang padanya terdapat penyimpangan, mulai dari takwil, tafwid, tahrif, tamtsil. Bahkan sebagian mereka tidak menetapkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian mereka, para ulama kita, ada yang mengatakan al-jahmiyah ya'budu adaman. Al-jahmiyah menyembah sesuatu yang tidak ada. Apa sebabnya? Dikarenakan tidak adanya pada mereka prinsip al-itsbat. Seluruh sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala mereka ta'til, mereka tiadakan. Mulai dari nama dan sifat. Kalau semua sifat Allah Subhanahu wa taala ditiadakan, yang ada apa? Al-adamiyah. Berarti menyembah sesuatu yang tidak ada. Begitu juga sebaliknya, mereka-mereka yang mentasybih, mentamtsil, ini juga ya'budu sonaman, menyembah as-sonam, berhala, karena menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Kemudian disebutkan di ta'liq tersebut, walidah tajidu asbabal inhiraf min ahammiha al-jahlu bidinillahi azza wa jalla. Oleh karena itulah engkau akan mendapati sebab-sebab inhiraf, sebab-sebab penyimpangan. Poin yang terpenting dari sekian banyak sebab adalah al-jahlu bidinillah, bodoh terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Hamad Ibnu Ibrahim Al-Utsman hafizahullah taala, beliau punya buku namanya As-Sawarif Anil Haq. As-Sawarif Anil Haq, pemaling-pemaling seseorang dari kebenaran, yang bisa memalingkan seseorang dari agama Islam, dari manhajus salaf. Disebutkan pada poin pertama, kata beliau, al-jahlu biddin, bodoh terhadap agama, tidak punya ilmu dalam urusan agama ini tadi.
Itu adalah awal kali penyimpangan, sebab inhiraf. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat ahlun nar. Penyebab mereka masuk ke dalam neraka adalah kebodohan yang ada pada mereka. Ketika ditanyakan kepada mereka, apa jawabnya mereka? Wa qalu law kunna nasma' au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan, kalau seandainya dulu kami mendengar dan mau memahami, berpikir dengan baik, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kita tidak akan mungkin tergolongkan sebagai ahlun nar. Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan kebodohan al-jahlu bid-din adalah penyakit yang kronis yang bisa membunuh seseorang, bahkan lebih parah dibandingkan kanker. Kata beliau rahimahullah ta'ala, al-jahlu da'un qatilun wa shifa'u amrani fit tarkibi muttafiqani, ilmun minal kitabi wa minas sunnati wa tabibu dzaka al-alimur rabbani. Al-jahlu da'un qatilun, kebodohan adalah penyakit yang paling parah, penyakit yang qatil, bisa membunuh. Wa shifahu amran fit tarkibi muttafiqani, sedangkan obatnya adalah dua perkara yang selalu bergandengan, nggak mungkin bisa dilepas. Ilmun minal kitabi wa minas sunnati, yaitu ilmu yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Wa tabibu dzaka al-alimur rabbani, sedangkan tabib, dokternya adalah al-alimur rabbani, seorang alim rabbani. Ini menunjukkan juga dari keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim, Al-Quran dan Sunnah merupakan obat, namun obat tersebut harus ada resep dari dokter. Siapa mereka? Al-alimur rabbani. Wa min haula as-sahaba al-kiram, di antara contoh al-alimur rabbani yaitu para sahabat. Sehingga tidak mungkin Al-Quran dan Sunnah bisa difahami dengan benar dan diamalkan dengan baik tanpa bimbingan mereka para sahabat. Itu poin terpentingnya, ikhwan. Asbabul inhiraf al-jahlu biddin, seluruh bentuk penyimpangan adalah sumber utama kebodohan terhadap agama Islam ini tadi. Antum bisa lihat panjang lebar disebutkan oleh Syekh Hamad Ibnu Ibrahim Al-Utsman dalam kitab beliau As-Swarif Anil Haq, pemaling-pemaling dari kebenaran. Kemarin anak bawa kitab itu di sini, tapi anak bawa lagi ke rumah. Ya. Kemudian kata beliau, fal jahlu bi dinillahi azza wa jalla, ya, kebodohan terhadap agama Allah azza wa jalla, kama yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, huwa syajaratu kulli syarrin. Na'udzubillah ikhwan. Ibnu Taimiyah mengatakan kebodohan itu adalah syajaratu kulli syarrin, pohon seluruh keburukan, seluruh penyimpangan. Ya. Apapun bentuk penyimpangannya, sumber dasar awalnya pastilah kebodohan. Ya. Itu dampak buruk dari al-jahl. Orang terjatuh pada kemaksiatan, ya, terjatuh pada kemaksiatan. Sebab utama yang paling mendasar adalah al-jahlu biddin, tidak punya ilmu. Itu sebabnya yang mendasar. Kalau ada yang nyimpang, terjatuh pada maksiat, sebab utama kadang memang tidak tahu ilmu. Contoh misalkan, seseorang di zaman sekarang banyak bermuamalah transaksi ribawiyah, beli motor kredit melalui leasing, beli mobil kredit melalui leasing, ya enggak? Beli rumah melalui bank. Apa yang menyebabkan mereka seperti ini? Kalau kita mau survei, tanya satu persatu, memang mereka tidak tahu kalau itu riba, ya enggak? Di pikiran mereka itu jual beli, ya kan? Riba itu adalah pinjam duit sama bank, ya, sama bank 100 juta, baliknya 110, ini riba. Mereka enggak ngerti kalau telat bayar itu
kemudian ada denda sekian persen, itu adalah riba. Mereka memahami itu bukan riba karena tidak tahu ilmunya. Itu sebabnya. Kalaupun sudah tahu ya, kemudian masih dilakukan, berarti ittiba'ul hawa. Namun sangat benar apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-jahlu huwa syajaratu kulli syarrin. Kebodohan adalah pohon untuk segala keburukan. Sehingga kalau kita tidak punya ilmu, akan muncul sekian banyak keburukan nantinya pada diri kita. Idza jahila ma'rifatallahi azza wa jalla wa ma'rifatar rasul wa ma'rifatad dinil islami bil adillah. Apabila seseorang bodoh terhadap ma'rifatullah, bodoh terhadap ma'rifatar rasul, dan bodoh terhadap agama Islam dengan dalil yang ada, fa innahu lan yuwaffaq li ma'rifatil haq, maka dia tidak akan diberikan taufik untuk bisa mengetahui kebenaran. Ini dampak buruknya ya. Itu bisa bayangkan, masalah tauhid enggak tahu, masalah rasul enggak tahu, masalah agama Islam enggak tahu. Yang tahu sama dia cuma bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi dia tidak tahu dari konsekuensi kalimat tersebut. Apalagi permasalahan-permasalahan agama, dia cuma tahu sholat itu wajib, tapi tidak tahu tata caranya yang bagaimana pelaksanaan yang benar. Ini orang lan yuwaffaq li ma'rifatil haq, tidak akan diberikan taufik untuk bisa mengetahui perkara yang hak. Wala yakunu amaluhu shawaban, dan amalannya tidak akan dikatakan sebagai amalan shawab, benar. Dan itu pasti. Gimana mau dikatakan amalannya benar kalau dia tentang agama saja tidak tahu? Antum lihat sebagian orang awam yang tidak punya ilmu, sholatnya saja antum mungkin geleng-geleng, ya enggak? Masa tata cara sholat seperti itu aneh gitu loh. Cara berpakainya saja, sebagian orang kadang auratnya masih terbuka. Kemudian juga tata cara berwudu, ada sebagian anggota wudu yang tidak tersentuh dengan air, dikarenakan kebodohan yang ada pada mereka, tidak tahu ilmunya. Di annahu lam yubna ala ilmin nafi'in. Kenapa? Dikarenakan amalan dia tersebut tidak dibangun di atas ilmu yang bermanfaat. Sesuatu yang tidak dibangun di atas ilmu pasti rusaknya lebih banyak dibandingkan baiknya. Antum ambil contoh masak, nggak usah jauh-jauh kita contohkan masak, ya, masak nasi. Kalau nggak pakai ilmu, rasanya nggak akan enak, dijamin nggak, Den? Nggak akan enak, Den. Boros, banyak pengeluaran. Contoh nyata yang pernah ana saksikan itu Magicom, ya, Magicom itu diisi beras banyak-banyak. Sehingga ketika ngembang itu Magicom ngangkat, tapi nasi tidak mateng. Itu yang telah dipraktekkan oleh sebagian santri Darul Hadis ketika masih di rumah yang di situ, Den. Nah, itu kalau masak tidak pakai ilmu, tersia-siakan. Kemudian dimasak lagi, ternyata rasa tidak senikmat kalau masaknya bagus. Itu contoh masak tidak pakai ilmu. Ya, contoh yang lain, masak tidak pakai ilmu, ya. Masak Indomie, air 1 dandang, masak Indomie sebelum bungkus dimasuknya air 1 dandang. Apa yang terjadi? Lambat panas banyunya, ya enggak? Lambat panas. Makanya seluruh urusan perkara kalau tidak pakai ilmu sudah akan rusak. Apalagi urusan agama, Den. Martabak, Den. Itu kalau tidak pakai ilmu masak martabak, sudahlah, Den. Kalah saing, Den. Ya enggak? Ya enggak, baru nih. Jualan boba kalau enggak pakai ilmu, itu perkara dunia. Seluruh perkara dunia ini tadi butuh ilmu. Dengan ilmu dia akan sukses. Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi." Siapa yang ingin dunia, maka hendaklah dia punya ilmu. Kalau enggak punya ilmu, enggak punya skill, siapa yang mau ngajak antum kerja? Siapa yang mau ngajak antum bisnis dan usaha? Iya enggak? Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Kata al-Imam Syafi'i, yang ingin akhirat juga harus punya ilmu. Wa man aradad dunya fa alaihi wal akhirah fa alaihi bil ilmi. Yang ingin dunia akhirat
Itu juga dengan ilmu. Faham? Seluruh urusan itu kalau punya ilmu bagus, tertata rapi. Kalau tidak ada ilmunya, sembraut, rusak. Ini poin yang terpenting. Fal jahlu bi dinillahi azza wa jalla wa ittiba'il hawa wal ibtida' fi dinillahi azza wa jalla. Hadza min ahammi asbabid dhalal wal inhiraf. Bodoh terhadap agama Allah, ya. Bodoh terhadap agama Allah, wattiba'il hawa, dan ngikuti hawa nafsu, wal ibtida' fi dinillah, dan memunculkan kebid'ahan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Hadza min aham asbabid dhalal wal inhiraf. Ini termasuk sebab-sebab kesesatan dan penyimpangan yang paling besar. Walidzalika qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, oleh karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan annahum kadzibu ala tariqatis salaf wa dzalika bi jahlihim wa adami ma'rifatihim bi haqiqatil mu'taqadis sahih wala bi haqiqati ma kana alaihi sahaba ridwanullahi alaihim. Kata Ibnu Taimiyah, mereka ahlul kalam wal falsafat al Yunani ini tadi, mereka telah berdusta atas nama salaf. Yang demikian itu sebabnya dikarenakan kebodohan mereka dan dikarenakan mereka tidak mengetahui hakikat keyakinan yang benar, tidak juga mereka mengetahui hakikat yang dulu para sahabat berada di atasnya. Mereka cuma sekedar tahu sahabat dari sisi nama, tapi mereka tidak tahu aqidatus sahabah, aqidatus salaf, prinsip salaf. Ya ikhwan, diamnya sahabat dalam suatu perkara itu adalah ilmu, bukan kebodohan. Menunjukkan bagi mereka itu tidak penting. Datang seseorang kepada Ubay bin Ka'ab, dia bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ya Ubay, bagaimana dengan masalah ini begini dan begini? Kata Ubay bin Ka'ab, hal waqa'u dzalik? Apakah yang demikian itu sudah terjadi? Kata mereka, belum terjadi. Kata Ubay bin Ka'ab, biarkan terjadi, tunggu dia sampai terjadi. Hatta nastanbituhu, sampai kami bisa beristinbat. Menunjukkan apa? Kalau belum terjadi masalahnya, mereka tidak mau membahasnya. Kalau sudah terjadi, barulah mereka kaji. Iya enggak? Sama misalkan, ada enggak kemarin pembahasan di kalangan para ulama, fatwa di kalangan para ulama sebelum terjadi corona, Ahlus Sunnah membahas gambaran kalau seandainya terjadi wabah besar di dunia ini tadi, sehingga masjid-masjid ditutup, tidak boleh sholat Jumat, maka solusinya seperti ini. Ada tidak antum pernah baca? Tidak ada dijumpai satu ulama pun, tidak ada yang berfatwa. Kapan muncul fatwa tersebut, pembahasan tersebut? Setelah ada corona, barulah mereka mengkaji, melihat ke dalil-dalil al-mutaqaddimun, melakukan kias, melakukan istinbat, barulah mereka berfatwa mengatakan boleh ditinggalkan Jumatnya. Sampai sekarang ini muncul buku, kemarin ketika umroh itu dijual, lihat cuman anda beli ya, judul bukunya itu Hukmu Sholatil Jum'ah fil Buyut, ya, hukum sholat Jumat di rumah ketika terjadi wabah corona. Pikiran corona lah sudah selesai juga kan, dah jadi belilah. Sebenarnya anak pegang-pegang, masya Allah ya, di musim corona ini ada hikmah. Di antaranya tadi muncul sekian banyak buku. Yang anda lihat juga ada buku kemarin di depan kampus Jamiah Islamiyah itu ada buku, judulnya itu penyimpangan yang terkait dengan wabah corona. Ya enggak? Kesingkat anak karya Thariq Al-Qahtani, ya. Syekh Thariq Al-Qahtani. Nah lihat, sudahlah, di Indonesia lah nak bubar corona aja kan, terus mikirin corona. Kalau mikirin corona kagak tambah pening lagi. Tapi ya, sampai ada buku seperti itu. Kapan muncul buku-buku ini tadi? Setelah ada masalahnya. Kalau kholaf, falsafat Yunani, masalah yang belum terjadi dikaji sama dia panjang lebar, menghabiskan waktu kan. Kemudian poin yang kelima. Poin yang kelima,
Wa min mumayyizatihim, di antara keistimewaan Ahlus Sunnati wal Jamaah, keistimewaan al-manhajus salafi. Apa keistimewaannya? Hirsuhum ala nashril aqidatis sahihah. Semangatnya mereka, para ulama sunnah, mereka semangat untuk menyebarkan akidah sahihah, akidah yang benar. Wad-dinil qawim, agama yang lurus ini tadi. Wa ta'limin nasi wa nushihim, serta semangatnya mereka untuk mengajarkan kepada umat manusia dan menasihati umat manusia. Luar biasa antum semangatnya para ulama. Perjuangan mereka dalam menjaga syariat ini tadi untuk sampai kepada umat dan terjaganya umat ini tadi. Seluruh buku dalam bab akidah semuanya sudah mereka susun. Warad 'alal mukhalifin wal mubtadi'in, dan juga semangat juga mereka untuk membantah al mukhalifin wal mubtadi'in, orang-orang yang menyimpang, ahlul bid'ah. Sehingga dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah dibangun di atas dua prinsip. Dibangun di atas dua prinsip. Kalau seandainya ada orang yang mengaku bahwasannya dia Ahlus Sunnati wal Jamaah salafiyun, namun dakwanya tidak dibangun di atas dua prinsip ini, maka penyimpangan yang ada pada dia. Yang pertama, nasrul aqidatis sahihah, dikenal dengan istilah at-tarbiyah. Tarbiyah ya. Kemudian ar-rad 'alal mukhalifin, dikenal dengan istilah at-tasfiyah. Sehingga dakwah Islam dibangun di atas dua prinsip, at-tasfiyah wa tarbiyah. Membersihkan umat ini tadi dari seluruh bentuk inhirafat, penyimpangan dalam masalah tauhid berupa syirik, kekufuran, kemunafikan. Membersihkan umat dari kebid'ahan, maksiat dan yang lainnya. Kemudian membekali mereka dengan ilmu, membimbing mereka kepada perkara yang benar. Dan tidak mungkin dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah lepas dari dua prinsip tadi, prinsip at-tasfiyah wa tarbiyah. Itu pasti ada. Dan itu merupakan bentuk firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang kufur kepada taghut, mengkufuri taghut, ini namanya apa? Tasfiyah. Wa tarbiyah wa yu'min billah. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang namanya dakwah Ahlus Sunnah punya dua prinsip, at-tahalli wa takhalli. Tahalli, berhias, ya, membagusi, membenah, mendidik. Kemudian wa takhalli, mengosongkan, dilepas semua. Difahami baik-baik? Atau dengan istilah para ulama ahlul hadis dikenal dengan istilah al-jarhu wa ta'dil. Ya. Ini juga masuk dalam makna at-tasfiyah wa tarbiyah. Kalau cuman tasfiyah, tidak ada tarbiyah, ini ngawur. Ya. Yang ada cuman sikat terus, tembak terus. Tidak ada pembenahan pada murid-muridnya dengan menanamkan usul. Yang kedua, sebaliknya, yang ada cuma tarbiyah terus. Tidak dikenalkan, tidak diberitahu, diperingatkan murid-muridnya dari bahaya Jamaatut Tabligh, ya, dari bahaya Ikhwanul Muslimin, ya, kemudian dari bahaya Khawarij, Ar-Rafidhah. Nanti lambat laun akan mengikis, ya. Dan juga dari bahaya Ahlul Ahwa'i wal Bid'ah, dari Asy'ariyah wal Maturidiyah. Sering anak ulang-ulang ya ikhwan, bukan isapan jempol. Pemahaman Asy'ariyah di Indonesia ini tadi sudah menyebar dan terbukti ada di sekolahan-sekolahan kan? Ya ada, ada di sekolahan. Apa buktinya? Adanya pemahaman Asy'ariyah di sekolah umum.
Penetapan asma wa sifat cuma 20. Ya enggak? Ini bukti Asy'ariyah ada, sudah diajarkan di anak-anak. Sedangkan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah apa? Kullu asma'illahi subhanahu wa ta'ala yatadamman as-sifat. Setiap nama dari nama Allah subhanahu wa ta'ala itu mengandung sifat. Al-alim punya sifat ilm, al-basir sifat basar. Yang antum hafal 99 itu semuanya mengandung sifat. Kenapa dibatasi 20? Penyimpangan apa bukan ini tadi? Anak SD sudah diajari pemikiran Asy'ariyah. Ya benar. Dikenalkan tokoh-tokoh Islam, Muhammad Abduh, Abu Ya'la Al-Maududi. Masih ingat antum? Hah? Muhammad Abduh, Abu Ya'la Al-Maududi dikenalkan sebagai tokoh-tokoh cendekiawan. Mana ada mengenalkan Imam Ahmad bin Hambal, mengenalkan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Bagaimana prinsip mereka? Sudah diajarkan di sekolah-sekolahan ya ikhwan. Bukan di tarafnya sekolah, sampai universitas. Ada apa enggak pemahaman seperti ini? Ada. Maka butuh orang-orang yang membawa dakwah salafiyah ini tadi, ar-rikla ala tariqa. Ya, ar-rikla ala tariqa. Apa maksudnya? Ini ibarah sebagian masyayikh. Ya, dia mengatakan ar-rikla ala tariqa. Sepakan sambil jalan. Antum jalan, itu ada batu di tengah jalan mengganggu, antum sepak sambil antum jalan. Tanpa antum harus berhenti berlama-lama. Difahami? Enggak mesti. Buka kajian, hadiri pengajian. Ya. Tematik. Judulnya apa? Bantahan terhadap Hasan Al-Banna. Antum terlalu kolot pula sih. Itu tadi. Sampai daurah 2 hari misalkan. Bantahan terhadap Hasan Al-Banna. Ya. Cukup ariflah alat tarik. Ketika antum mengajarkan tauhid, dilihat ini adalah pemikiran Hasan Al-Banna, antum sampaikan. Kemudian lanjut lagi pembahasan yang lain. Demikian yang dilakukan oleh para ulama kita. Kecuali bikin risalah ilmiah. Ya. Antum ingin bantah orang secara ilmiah melalui buku, maka antum butuh referensi banyak, seperti bantahan para ulama kita terhadap Muhammad Ali As-Sabuni, bantahan ulama kita terhadap Bishr Al-Marisi, ya. Bantahan para ulama kita terhadap Muhammad Zaid Al-Kautsari. Ini Jahmiyah semua ini, ya. Kemudian juga bantahan para ulama kita terhadap Sayyid Qutb dan yang lainnya. Lihat di situ di keterangan di bawah itu. Li'annahum, dikarenakan mereka akhadhu bil islami kulli. Siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil agama Islam itu seluruhnya, tidak separuh-separuh. Li'anna salafiyah kama taqaddam ta'ni al-akhdhu bima kana 'alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Dikarenakan salafiyah sebagaimana yang telah lalu, maka yang dimaksudkan adalah mengambil segala sesuatu yang dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berada di atasnya. Itulah salafiyah. Wa kana min ahammi mahtamma bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'luhu fil awwaliyat al-aqidah hiyal asas wahyal aslu alladhi yubna alaihi ghairuhu. Sehingga termasuk perkara terpenting dari perkara yang diperhatikan oleh Nabi SAW adalah beliau menjadikan perkara tersebut termasuk perkara yang paling pertama kali, yaitu al-aqidah. Wahyal asas, akidah tersebut adalah perkara yang asas, mendasar. Wahyal aslu alladzi yubna alaihi ghairu. Itu adalah asal yang dibangun padanya perkara-perkara yang lain. Sehingga perkara yang paling penting yang sering diperhatikan oleh Nabi SAW adalah masalah akidah, masalah tauhid. 13 tahun beliau berdakwah menjelaskan kepada umat bagaimana akidah yang benar. Apa akidah yang benar? Akidah yang berkaitan dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana hadzal aslu sahihan sahal bina'u alaihi. Kalau asal dasarnya bagus, pondasinya bagus, maka bangunannya akan bagus. Wa idza lam yakun sahihan wala saliman fama yastaqimul bina'u wala yatimmu. Apabila asalnya tidak sahih wala salim, tidak selamat, tidak bagus,
fama yastaqimul bina'u wa la yatimmu, maka bangunannya tidak akan lurus, tidak akan sempurna. Kalau pondasinya miring, miring pula bangunannya. Ya enggak? Kalau pondasinya mengot, tahu mengot? Mencong pula deh. Itulah gambarannya. Demikian akidah seseorang. Kalau dia bagus, bagus pula perkara-perkara yang lain. Oleh karenanya disebutkan oleh Syekh Ummu Abdillah yang kita dapatkan faedah dalam risalah beliau Silsilah Sa'adatil Mar'ah pada Sa'adatut Tauhid wal Aqidah wal Iman, beliau sebutkan perkara tauhid dan iman adalah sumber dasar kebahagiaan rumah tangga. Kalau seandainya didapati ada keretakan dan tidak beres pada rumah tangga, itu dasar utamanya adalah akidah dan iman yang lemah dalam rumah tangga tersebut. Bisa jadi dari pihak suami, bisa jadi dari pihak istri. Istri berani membangkang terhadap suami, membentak suami, melawan terhadap suami, mungkin sebabnya dikarenakan apa? Iman dia lemah, akidah dia lemah. Walidzalika min mumayyizatihim, oleh karena itulah termasuk keistimewaan mereka, hirasuhum ala nashril aqidah fi kulli zamanin, yaitu semangatnya mereka para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in dan ahlus sunnah secara umum, semangatnya mereka untuk menyebarkan akidah pada setiap zaman. Luar biasa ya ikhwan, muncul para ulama-ulama kita dalam menyusun bab akidah ini tadi. Ada Al-Imam Al-Ajurri dengan kitabnya Kitabus Syariah, ada Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari dengan kitabnya Al-Ibanatul Kubra, ada Al-Imam Al-Lalikai dengan kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah, ada Al-Imam Abul Qasim Al-Asbahani dengan kitabnya Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Belum lagi risalah-risalah yang kecil seperti Usulus Sunnah Al-Humaidi, Usulus Sunnah Imam Ahmad, ya, Syarh Sunnah At-Tabari, ya, yang dikenal dengan Sharihus Sunnah, dan sekian banyak buku akidah untuk menyelamatkan umat ini tadi. Di tengah-tengah ahlul ahwa'i wal bid'ah juga punya buku. Mereka juga punya buku, ya. Orang-orang Syiah juga punya buku induk andalan. Di antara buku mereka adalah Al-Kafi. Bukan Al-Kafi Muyassar Shorof itu, ya, Al-Kafi. Ya, di situ buku induk Syiah. Kalau ibarat kita itu buku induknya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka punya buku induk itu tadi. Seluruh penyimpangannya ada di situ. Patokannya ke sana. Tidak ada suatu penyimpangan di muka bumi ini tadi, melainkan mereka juga punya salaf, punya referensi. Nah, untuk membentengi umat dari perkara tersebut, para ulama sangat-sangat semangat untuk menyebarkan akidah yang sahih. Lihat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita ambil contoh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau ingin menyebarkan akidah yang sahih ini dari berbagai macam cara. Untuk orang-orang dewasa, beliau buat buku Al-Usul Ats-Tsalatsa, Qawaidul Arba', Ushulus Sittah, Nawaqidul Islam, Kitabut Tauhid, kemudian Kasyfus Syubhat, dan yang lainnya. Untuk mengajari anak-anak, beliau siapkan buku Ta'limus Sibyan At-Tauhid untuk kelas anak-anak. Bahkan beliau masukkan tauhid, penanaman tauhid dalam bab sirah Nabawi, dikenal dengan Sittatu Mawadhi' minas sirah. 4 poin penting dari sirah dalam masalah tauhid ini tadi. Beliau masukkan juga dalam bab fikih. Beliau punya buku-buku fikih. Beliau punya buku sirah seperti Mukhtasar Siratul Rasul, Mukhtasar Zadul Ma'ad. Berupaya beliau memasukkan tauhid dalam buku-buku beliau. Semangatnya untuk mengajarkan tauhid. Sehingga jangan antum anggap tauhid itu perkara remeh, sepele. Masa tauhid itu terus paling. Ya sebenarnya tauhid enggak itu saja sih. Masalahnya itu tuh karena kondisi belajarnya enggak naik. Pas lihat kajian Al-Usul Ats-Tsalatsa, sudahlah, cuma Al-Usul Ats-Tsalatsa. Ya, sebenarnya enggak juga itu, banyak kitab-kitab yang lain. Tapi mungkin antumnya cuma yang baru tahu Al-Usul Ats-Tsalatsa. Luas agama Islam ini tadi dan luas pembahasan tauhid ini tadi. Dan alhamdulillah para ulama kita dari kalangan para ulama Ahlus Sunnah luar biasa, mereka mensyarah syuruhat dalam masalah tauhid.
dari kalangan para ulama kita tidak ada bab-bab tauhid melainkan mereka ikut andil dalam mensyarah buku tersebut. Seperti Syekh Muhammad bin Ibrahim. Syekh Muhammad bin Ibrahim, alhamdulillah ya ikhwan, sudah keluar buku-buku beliau. Ta'liq, tahrirat ya terhadap masalah tauhid. Al-Usul Ats-Tsalatsa, Kitabut Tauhid, Kasyfus Syubhat dan yang lainnya sudah dikeluarkan di Saudi Arabia. Sudah dikhidmat. Bahkan yang ana dapat informasi akan keluar sebentar lagi syarah Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim. Katanya ini adalah syarah Kitabut Tauhid yang paling afdol dan yang paling bagus. Akan keluar 2 jilid. Ditemukan masih dalam bentuk tulisan tangan Syekh Muhammad bin Ibrahim. Sebagian masyayikh ada yang mengatakan ini adalah syarah yang paling afdol dari syarah Kitabut Tauhid. Kenapa dikatakan paling afdol? Yang pertama, yang menulisnya keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang kedua, dia adalah orang yang paling banyak mengkaji, membaca, mentelaah buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga faham maksud dari matan Kitabut Tauhid ini tadi. Itu Syekh Muhammad bin Ibrahim. Para ulama yang lain seperti Syekh Saleh Abdul Aziz Al-Syekh, Saleh Ibnu Abdul Aziz Al-Syekh, yang sebagian orang mengatakan, aku mencermati buku Syekh Saleh Al-Syekh, aku dapati karya tulis beliau ini tadi yushbi jadduhu, mirip dengan kakeknya, yaitu Muhammad bin Ibrahim. Lihat, Kasyfus Syubhat punya syarah beliau, Lumatul I'tiqad punya syarah, Kitabut Tauhid punya syarah, Al-Usul Ats-Tsalatsa, Qawaidul Arba' dan yang lainnya, banyak syuruhat beliau. Kemudian diikuti oleh para ulama yang lain. Al-Fauzan punya syuruhat dari kitab-kitab masalah tauhid. Kemudian Ahmad bin Yahya An-Najmi ya. Kemudian Muhammad Aman Al-Jami, Zaid ibnu Muhammad Al-Madkhali, Ubaid Al-Jabiri, Rabi Al-Madkhali, para ulama kita Jahabidah ya. Pentolan-pentolan Jahabidah di zaman sekarang ini tadi ikut andil dalam mensyarah buku-buku tauhid yang ditulis oleh para a'immatud dakwah ya. Dan juga yang ditulis oleh para ulama salaf terdahulu. Ketika disebutkan a'immatud dakwah, maka yang dimaksudkan adalah para ulama dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan anak keturunan beliau, dikenal oleh para ulama kita, masyayikh kita dengan sebutan a'immatud dakwah, para ulama dakwatut tauhid yang ada di bilad Saudiyah ya. Walaupun mungkin sebagian orang ya, melaqabi dengan laqaban Wahabi pada mereka, namun dakwah yang mereka emban adalah dakwatut tauhid. Penting perhatian dalam masalah tauhid ya. Semakin besar perhatian orang terhadap tauhid, maka akan semakin besar juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap dakwah tersebut. Kemudian kata beliau, wa ayyu'allimun nas dzalika wa yansahunahu wa yarudduna 'alal mukhalifin li dinillahi wal mukhalifin li sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubtadi'ah. Dan juga mereka ahlus sunnati wal jamaah yu'allimun nas dzalik, mengajarkan kepada umat manusia perkara tersebut. Diajarkan perkara akidah, perkara tauhid, prinsip-prinsip ahlus sunnati wal jamaah juga diajarkan kepada umat. Wa yansahunahu, dan memberikan nasihat kepada mereka, kepada umat. Wa yarduna 'alal mukhalifin li dinillah wal mukhalifin li sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubtadi'ah. Mereka ahlus sunnati wal jamaah salafiyun adalah orang-orang yang senantiasa membantah orang-orang yang menyimpang dalam agama Allah, yang menyelisih agama Allah, menyelisih sunnah Rasul dari kalangan ahlul bid'ah. Dan itu bagian dari jihad ya ikhwan. Ar-radd 'alal mubtadi'ah jihadun, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Membantah ahlul ahwa wal bid'ah bagian dari jihad. Namun ingat, ini semua butuh ilmu. Tidak setiap orang bisa. Al-jihad bil lisani wal bayan itu adalah jihad yang khas. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah ditanya ya, tentang permasalahan tersebut. Kata Al-Imam Ahmad, idza sakattu ana wa sakatta anta famata ya'riful jahil as-sahiha minas saqimi. Kalau aku diam, engkau diam, terus kapan orang jahil, orang bodoh tahu mana yang sahih, mana yang berpenyakit? Maka dengan adanya mereka para ulama, adanya ar-radd 'alal mukhalifin, itu semua bisa menyelamatkan umat dari sekian banyak penyimpangan.
Tapi tidak setiap orang ini bisa ya ikhwan. Jangan antum ngawur dalam membantah. Idza takallama bi'ilmin wa idza sakata bihilmin. Salaf itu kalau bicara dengan ilmu, kalau diam dengan penuh santun. Kalau tidak punya ilmu, belajar yang rajin, tidak usah. Tidak setiapnya ikhwan. Di zaman Imam Ahmad yang tegar dengan manhaj tersebut, Imam Ahmad. Di sana ada fuqaha, ada. Dan tidak setiap orang punya kewajiban untuk arad 'alal mukhalifin. Ini fardu kifayah. Idza qama bi ba'dun saqata 'anil akhar. Kalau sudah diwakili yang lain, sudah tercukupi. Ya. Ketika muncul Sayyid Qutb, sebagian orang ada yang membela Sayyid Qutb, ada yang terpengaruh dengan pemikiran Sayyid Qutb. Qama rajulun Syekh Rabi Ibnu Hadi Al-Madkhali wa qabla Syekh Rabi Abdullah Ad-Duais rahimahullah taala. Ingat ya, Abdullah Ad-Duais, seorang alim. Bukan Ibrahim Ad-Duais. Abdullah Ad-Duais telah meninggal beliau. Muncul Syekh Abdullah Ad-Duais ya, dalam bukunya berjudul Maurid Al-Adhbuz Zulal, bantahan terhadap Sayyid Qutb. Kemudian diikuti oleh Syekh Rabi dengan izin dari Ibnu Baz dan direkomendasi oleh Ibnu Utsaimin. Apakah yang lain ikut bantah? Tidak. Cukup satu. Mereka ihalah. Lihat bantahan Syekh Rabi Ibnu Hadi Al-Madkhali tentang Sayyid Qutb, tentang Safar Hawali, Salaman Al-Audah dan yang lainnya pada masa tersebut. Berbeda dengan di Indonesia ini. Satu bicara semua. Ya. Ini juga keliru. Kalau tidak punya ilmu lebih baik diam. Jangan sampai dikotori dakwah salafiyah ini tadi oleh orang-orang yang tidak punya ilmu. Pokoknya sikat. Ada memang sebagian orang tuh terlalu hobi bantah. Ya, kalau ada videonya Abdul Somad itu sama dia disilang. Itukah bantahan yang diajarkan para ulama? Enggak. Antum nyilang, syubhatnya masih. Ya enggak? Bukan seperti itu. Ada videonya Buya Ar-Razi disilang. Saya tahu kan silang kan? Antum sering dapat video silang itu. Itu bukan cara membantah. Ya. Tidak ditemukan oleh para ulama seperti itu. Mereka bantah dengan usulnya. Kalau tidak tahu, ya sudah. Biarkan ustadz-ustadz yang lain memberikan bantahan. Daripada nanti salah bantah, tidak insaf, tidak adil dalam hal ini tadi. Dan itu prinsip Islam ya ikhwan. Dan tidak setiap orang. Dan memang kutubur rudud adalah ilmu nadij. Kata sebagian para ulama kita, kutubur rudud, buku-buku bantahan tadi adalah ilmu nadij, ilmu yang mateng. An-nadij, mateng. Dan tidak setiap orang bisa bacanya. Antum kalau mau baca buku-buku seperti itu, paling tidak antum belajar taksiliyah yang mateng. Ya, mateng. Kalau enggak akan faham. Ya, enggak akan faham. Karena biasanya bantah-membantah di situ masuk ilmu usul fikih, ilmu lugha. Ya. Luar biasa. Anak ini termasuk yang seneng sih baca buku-buku seperti itu. Dari bantahan-bantahan para ulama untuk nyegarkan pikiran. Kadang memang nguras tenaga, nguras pikiran. Kadang masuk ilmu usul. Ya, apalagi bantahan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, luar biasa beliau. Min aujuh. Antum bisa bayangkan Ibnu Taimiyah membantah ahlul kalam dalam Tadmuriyah, kata beliau. Ini pendapat arad alaihi min wujuh. Arad alaihi min wujuh. Dari sekian sisi. Satu, dua. Kadang memahami bantahan tadi butuh ekstra. Tapi ilmu mateng itu. Yang bisa ana simpulkan. Antum faham buku Risalah Tadmuriyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mungkin sekelas Buya Ar-Razi atau dosen profesor ilmu kalam falsafat Indonesia ini tadi mungkin bisa antum patahkan dengan ketentuan faham Risalah Tadmuriyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ana pernah sekali belajar betul-betul. Ana belum pernah ngalami belajar suatu kitab itu kepala panas berat dibandingkan Risalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia menyebutkan fasal pertama, kedua, ketiga. Pak, seingat anak kalau tidak ke-6, ke-7 fasal murni pembahasan ahlul kalam.
Murni pembahasan ahlul kalam. Yang di situ kalau tidak punya bekal, khawatir syubhatnya yang nempel. Dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika hendak membantah ahlul kalam wal falsafah, beliau membaca buku ahlul kalam. Kata Ibnu Qayyim, nampak dari raut wajahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah agak memudar bekas ilmu kalam. Padahal bacanya untuk membantah. Bayangkan itu. Baca untuk membantah. Cak mana kalau baca untuk belajar? Ya tak? Sekelas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang beliau kalau bingung, mentok, gimana cara menyelesaikan ini, gimana cara jawabannya, beliau berdoa dengan mengatakan, ya muallima Sulaiman alimni, wa ya mufahima Ibrahim, wa ya muallima Ibrahim alimni, wa ya mufahima Sulaiman fahimni. Kondisinya seperti ini beliau. Kalau ada masalah mentok, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai zat yang mengajari Ibrahim, ajari aku, wahai zat yang memahamkan Sulaiman, fahamkanlah aku. Ketika beliau membaca buku Ahlul Kalam, nampak ada perubahan dari wajah beliau. Terus gimana tuh? Ya, yang kita mutaakhir ini tadi. Sekarang apa yang mau diambil dari faedah ilmu kalam tadi? Siwaan jamakna min qilin wa qalu. Ya mana kata Ar-Razi? Walam nastafid fi bahthina tula umrina siwaan jamakna min qilin wa qalu. Kita tidak bisa mendapatkan apa-apa dari panjang lebar membahas ilmu kalam ini tadi sepanjang umur, melainkan apa? Hasilnya qil wa qal. Makanya beliau menasihatkan kepada kita semua, kepada mahasiswa-mahasiswa yang kuliah jurusan Ahlul Kalam, dengarkanlah nasihat Syekh Ahlul Kalam yang sudah taubat, yaitu Al-Imam Fakhrur Razi. Beliau mengatakan, man jarroba mithla tajribati arafa mithla ma'rifati. Siapa yang mencoba sebagaimana yang pernah aku coba, nanti dia akan tahu sebagaimana aku mengetahuinya. Wallahu ta'ala alam shawab.